Dua hal ini yang dicintai Allah. Satu, zikir. Apapun yang berkaitan dengan zikir, waktu, tenaga, pikiran, harta benda termasuk duit yang dicurahkan dan digunakan untuk zikir. Kegiatan apapun yang ada kaitannya dengan zikrullah itu pasti disayangi Allah, pasti dicintai Allah, pasti dirahmati Allah, pasti dimudahkan mendapatkan ridho dan surganya Allah. Amin. Yang kedua, wa aliman wa muta'alliman. Aliman itu orang yang berilmu, wong ngalim, wong sing iso ngaji. Muta'alliman niku wong sing gelem belajar meskipun belum alim, meskipun tidak alim tapi mau belajar, mau ngaji. Corok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul jalal wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kamal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Ulama'ana al-ajilla wa masyayikhana al-a'izza, wonten ngarsanipun bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, pengasuh pondok-pondok pesantren, pimpinan madrasah diniyah takmiliyah beserta segenap kepengurusannya, ustadz-ustadzahnya, juga para sesepuh semuanya yang kita ta'zimi, kita mohon restunya, kita mohon doanya. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, kepala desa, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan, semuanya yang kita hormati. Muti Nida Club matur suwun Mas Saim, nun sewu para kiai nggih, nun sewu. Mutik Nida Club yang dikomandani Neng Mutik sendiri, terus eksis menebar nada-nada religi dalam syair-syair Islami. Mudah-mudahan makin syiar, makin manfaat dan makin barokah. Teman-teman panitia,
dibantu tim keamanan dari TNI, Polri, sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, kita banggakan, ibu, bapak, adik-adik dan seluruh jamaah, mohon ikhlasnya untuk membaca suratul Fatihah. Kita bertawasul, bertabarruk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para nabi, para rasul semuanya, para tabi'in, tabi'in, salafus salihin, para aulia, para ulama, kiai-kiai kita, punyai-punyai kita, guru-guru yang mendidik dan membimbing kita semuanya, dengan harapan semoga majelis malam ini benar-benar menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Sekaligus dengan suratul Fatihah kita berdoa untuk seluruh madrasah diniyah takmiliyah di Kecamatan Patebon bisa menjadi lembaga pendidikan yang mencetak kader-kader Islami, kader-kader yang imani, yang ihsani, yang Qur'ani, yang salihin, salihat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين ya rabbal alamin. Mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi untuk seluruh jamaah yang hadir di majelis mulia ini. Meskipun tadi sempat hujan, tapi Allah tetap memilih kita untuk bisa hadir di majelis yang paling dicintai Allah, paling dicintai Rasulullah. Insya Allah yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dimudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan menuju satu tempat untuk mempelajari ilmu Allah, menempuh perjalanan menuju satu tempat untuk ngaji, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Berarti semakin rajin ngaji, semakin mudah jalannya menuju ke surga. Sekali lagi saya sampaikan, insya Allah kita-kita yang diizinkan Allah hadir di majelis mulia malam ini adalah orang-orang pilihan yang dimudahkan jalannya menuju ke surga. Karena dunia ini semua nggak disuka sama Allah kecuali dua hal: zikir dan ilmu. Sebagaimana sabda Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia seisinya itu dilaknat Allah. Dilaknat itu artinya dijauhkan dari rahmat, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Dilaknat itu berarti dibenci. Bahasa Inggrisnya digedingi. Apa saja yang ada di dunia, kegiatan apapun di dunia ini semua dibenci sama Allah, illa zikrullah wa aliman wa muta'alliman, kecuali dua hal ini yang tidak dibenci Allah, dua hal ini yang dicintai Allah. Satu, zikir, apapun yang berkaitan dengan zikir, waktu, tenaga, pikiran, harta benda termasuk duit yang dicurahkan dan digunakan untuk zikir.
kegiatan apapun yang ada kaitannya dengan zikrullah itu pasti disayangi Allah, pasti dicintai Allah, pasti dirahmati Allah, pasti dimudahkan mendapatkan ridho dan surganya Allah. Amin. Yang kedua, wa aliman wa muta'alliman. Aliman itu orang yang berilmu, wong alim, wong sing iso ngaji. Muta'alliman niku wong sing gelem belajar meskipun belum alim, meskipun tidak alim tapi mau belajar, mau ngaji. Coro sekolahan aliman wa muta'alliman itu guru dan murid. Coro pondok pesantren aliman wa muta'alliman niku kiai dan santri. Ringkese aliman wa muta'alliman itu adalah pendidikan. Apapun yang berkaitan dengan pendidikan itu dicintai Allah, dirahmati Allah, diridhai Allah. Waktu, tenaga, pikiran yang digunakan untuk berjuang pendidikan, harta benda yang dicurahkan untuk membiayai pendidikan, itu yang tidak dilaknat Allah. Satu, zikir. Dua, pendidikan, dalam kurung ngaji. Nah, kita malam ini berada pada dua hal yang sangat dicintai Allah, berzikir, bersolawat, dan ngaji. Karenanya sekali lagi baca suratul Fatihah untuk seluruh yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat baiknya dunia akhirat diijabahi oleh Allah. Yang lagi sakit atau mungkin ada keluarganya yang sakit, apapun penyakitnya semoga segera disembuhkan. Yang lagi resah, gelisah, sedih, susah, semoga segera dibahagiakan. Yang lagi kekurangan semoga segera dicukupkan. Yang lagi keberatan semoga segera diringankan. Yang lagi kesulitan semoga segera dimudahkan. Yang lagi seret, ruwet, macet semoga segera dilancarkan. Yang lagi ribut, padu, tukaran, gegeran semoga segera dirukunkan. Yang lagi punya hutang semoga segera dilunaskan. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan, dimuliakan, dan dibahagiakan dunia akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah, keberadaan madrasah-madrasah diniyah termasuk Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula NU 21 Thariqul Ulum Bangun Sari, Kecamatan Patebon. Ini dalam rangka kaderisasi dan regenerasi Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai penerus estafet perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya benar-benar bisa mendidik, membimbing, mencetak generasi-generasi yang perintis bukan pewaris, yang pengais bukan pengemis, yang pelopor bukan pengekor, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang beradab bukan yang biadab, yang ahli zikir bukan yang suka kentir, yang ahli Al-Quran bukan yang suka pacaran. Nah, kalau dalam bahasa Al-Qurannya disebut ulul albab.
Generasi istimewa siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ahli dzikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ahli fikir. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, ahli doa dan ikhtiar. Generasi istimewa disebut ulul albab adalah generasi yang ahli zikir, ahli fikir, ahli doa dan ikhtiar, yang takwa, yang cerdas, yang terampil, hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif, atine tertib, uteke lantip, tangane urip, sregep zikir, pinter mikir, gelem nyupir, lek duwe musuh wani melintir, mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas sekaligus kriminalitas. Allahumma sholli ala Muhammad. Setidaknya membutuhkan 3 hal yang sering saya sampaikan di berbagai kesempatan. Harus dibekali dengan 1, ilmu dini atau ilmu agami, 2, ilmu profesi, 3, ilmu kreasi. Ilmu dini atau ilmu agami didapat melalui ngaji, ilmu profesi didapat melalui sekolah, ilmu kreasi didapat melalui realitas kehidupan. Kula niki dipirengke mboten? Modele kok mereng-mereng sampean. Ilmu dini atau ilmu agami mensensitifkan hati. Ilmu profesi mencerdaskan otak. Ilmu kreasi memproduktifkan otot. Ilmu dini mengolah rasa. Ilmu profesi mengolah rasio. Ilmu kreasi mengolah raga. Jadi nanti generasi kita yo pandai berolahraga, pandai berolah rasio, pandai berolah rasa. Dengan ilmu kreasi manusia bisa bekerja pakai otot, namanya kerja keras. Dengan ilmu profesi manusia bisa bekerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Dengan ilmu dini manusia bisa bekerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Kerja otot disebut kerja keras, kerja otak disebut kerja cerdas, kerja hati disebut kerja ikhlas. Jadi nanti kerjanya komplit, ya kerja keras, ya kerja cerdas, ya kerja ikhlas. Orang itu kalau hanya mengandalkan kerja keras, hasilnya hanya pas. Tapi kalau ditambah kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Ngerangkai kata-kata ini suwe mikire. Gak usah ngomong larang, sensitif tahu. Pengen murah yuk bojomu kan ceramah. Kalau kerja hanya pakai otot, namanya kerja. Ya Allah, ranya otot. Ibu tolong perhatiin kata-kata aku dong. Ya apaan, orang kamu malah terpesona memandang aku. Kalau kerja pakai otot namanya kerja keras, hasilnya hanya pas. Tapi kalau kerja pakai otak namanya kerja cerdas, hasilnya lebih luas.
apalagi disempurnakan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Coba kita buktikan. Kalau kerja cuma pakai otot, kerja keras, hasilnya ya hanya pas. Nggak beda kayak binatang. Maaf, binatang itu kerjanya kan hanya pakai otot. Sapi, kerbau, kuda, kerja keras pakai otot, hasilnya ya hanya pas. Sapi disuruh ngerakal, bajak di sawah, kuda disuruh narik bendi, narik dokar, itu kerjanya hanya pakai otot, kerja keras, hasilnya ya pas. Paling-paling sehari 100.000, 200.000, pas. Lah manusia kok kerja hanya mengandalkan otot, hasil yang didapat ya hanya pas. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak bermaksud merendahkan. Sekarang ngomong itu harus ekstra hati-hati. Kepleset dikit kan saya mau mencontohkan orang yang hanya kerja pakai otot, namanya kerja keras. Lah sekarang misalnya saya sebut satu profesi pekerjaan, dianggap melecehkan, dianggap merendahkan. Orang yang penting kerja itu kan halal. Ya, betul. Padahal saya kan kepingin memberikan gambaran untuk kita petik sebagai pelajaran. Lah kalau bisa kita dapat hasil itu yang tak terbatas, minimal luas, jangan hanya ngepas. Ngono lho maksudnya. Udah nggak usah saya sebut profesi lah, daripada nanti dianggap merendahkan. Contohnya sing keplok-keplok kuwi. Kuwi kerjanya kan maaf hanya pakai otot misalnya. Hanya kerja keras. Ngapunten, wong tandur ning sawah. Ayo melecehkan, merendahkan, atau kerja apapun lah yang hanya mengandalkan otot saja, berapa hasil yang dia dapat? Yang ngepas, ya wis sakmono kuwi. Ora ono tambahan, ngepas, karena kerjanya hanya pakai otot, kerja keras. Coba kalau ditambah kerja pakai otak, namanya kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Ini kerja profesi. Contoh dokter. Dokter niku pinter. Lha umpama ora pinter ya ora dadi dokter. Dia hasilnya lebih luas daripada yang kerja keras. Kenapa? Karena dokter kerjanya pakai otak, kerja cerdas. Tugas utamanya apa? Nyubles. Tapi pakai otak, kerja cerdas. Bandingkan dengan yang sama-sama nyubles. Maaf, tukang ngebor sumur. Itu kan ya nyubles. Tukang bor sumur itu suntiknya gede banget, berat. Lenggowo kadang nganti mendeng kabuatan kae, panas nggone, awake yo kotor campur lemah, sing dicubles kadang alot, brus puluhan kali bahkan ratusan kali le nyubles. Hasilnya 200.000, 300.000. Pas. Lah nek dokter cublesnya kecil, enteng, tempatnya yo adem, resik, ber-AC, ambune wangi, sing dicubles empuk, kena nggo dolanan. Sekali cubles cus, sak ngomongnya lo dibayar. Nggih mboten? Belum pernah terjadi dokter ditawar. Cus, pinten Pak dokter? 800.000 Bu. Mboten nangsal kirang. Mboten nangsal kirang Pak dokter, enggak ada. Halo? Tak
kasih contoh lagi. Yang kerja keras ngangkat batu gede-gede sak salon-salon, sehari paling 200.000 300.000 ngepas batu gede itu yang diangkat karena kerja keras. Bandingkan dengan kerja cerdas, ngangkat batu kecil aja hasilnya bisa 300 juta karena yang diangkat batu ginjal. Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Contoh kiai, ngapunten, pernah lihat kiai kerja keras nyuluh kodok golek bekecot petentengan, nggak nyantai, tapi hasilnya tak terbatas. Omahe api, kendaraane api, bojone survei kalau nggak percaya, rata-rata kiai iki bojone iki bonus teko Gusti Allah. Sebab kiai ku hiburane yo mung bojo kuwi, meh golek hiburan liyane yo ora wangun. Masa ana kiai kok main biliar, kan yo ora pantes. Hiburane mung bojo, mulane ambek Gusti Allah diparingi sing ayu. Ono kiai bojone kok ora ayu ki jan apes. Halo, halo, loh, hasilnya tak terbatas. Allah ngasih cara, kenapa? Karena fokusnya hati, dia konsentrasinya akhirat, orang mengpeten dengan nguber bukan berarti donya ndak penting, ya penting, itu juga untuk sarana ibadah, tapi ada skala prioritas. Donya penting, akhirat lebih penting. Akhirat adalah tujuan utama, dunia sebagai tujuan antara, perantara menuju tujuan utama akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan salah memahami, bukan berarti orang entuk golek donya, wajib golek donya niku kanggo sarana ibadah, menggapai tujuan utama kebahagiaan akhirat. Saged dipahami? Saged dipahami? Nah, makanya kalau para ulama, para kiai yang betul-betul kapasitasnya beliau memang ulama, niku kerjanya pakai hati, kerja ikhlas, sehingga Allah kasih hasil tak terbatas. Fokusnya akhirat, dunianya katut. Kalau para sepuh menggambarkan akhirat kuwi minangka parine, dunya kuwi sukete. Akhirat itu padinya, dunia itu rumputnya. Siapa yang sungguh-sungguh menanam padi, dirawat beneran, insya Allah dia akan dapat panen padi dan rumputnya katut. Sopo wonge tenanan leh nandur pari, insya Allah bakal untuk panenan pari sukete katut. Sopo wonge tenanan leh nandur akhirat, insya Allah bakal untuk panenan akhirat donyane katut. Paham? Nah, siapa yang hanya sungguh-sungguh menanam rumput, nggak mungkin dia dapat panenan padi. Sedang rumput yang dia tanam saja belum tentu bisa tumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Wong kok ming petentengan le nandur suket, wae ora mungkin entuk panenan pari.
wong sukete wae urung karuan iso tukul, wong urip kok ming petentengan dunya wae, ora mungkin entuk panenan akhirat. Dunya mawon durung karuan kecekel. Mbok aku ra digatekke. Gatekke apa wong dirimu ngingeti sing lagi do teko kok.